itu kita sempat itu tuh agak pesimis juga nih, ini apa ada nanti kita di sini ada pasiennya nih. Tapi alhamdulillah ternyata di luar dugaan Baranti. Betul. Ternyata setelah kita beroperasi, ternyata sangat banyak sekali tuh masyarakat Myanmar yang datang tuh ke tempat kita, ya. Ya artinya walaupun kita ditugaskan di wilayah kota Naypyidaw ya, ternyata masyarakat yang berobat ke IMT Indonesia itu tidak hanya dari Naypyidaw saja tuh ya. Bahkan ada masyarakat yang sampai 3-4 jam tuh mereka harus menempuh perjalanan darat ya. Yaitu alhamdulillah itu menunjukkan bahwa memang ada kepercayaan ya dari masyarakat Myanmar untuk menggunakan fasilitas kesehatan IMT Di Indonesia. Indonesia seperti itu ya. Bahkan dalam sehari pun ada yang tertinggi sampai 610 pasien tuh. Dari pagi sampai sore itu mereka. Kalau dari saya mungkin yang lebih spesifik ya terkait dengan kaji cepat ya. Jadi pengalaman selama ini memang pasca bencana. Jadi setelah terjadi bencana, kaji cepat itu memang sangat dibutuhkan ya. Tidak hanya prioritasnya pada penyelamatan korban jiwa atau mereka yang luka-luka, tetapi juga mereka yang terdampak ya. Jadi Halo sahabat tangguh, apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tentunya kita kembali di podcast BNPB yang akan membawa informasi dan cerita-cerita menarik terkait penanggulangan bencana di Indonesia. Karena update bencana jangan tunggu, jadi korbannya. Sahabat tangguh, apakah ada yang masih ingat tentang kejadian bencana gempa bumi 7,7 magnitudo yang mengguncang negara Myanmar? Dan tentunya kejadian ini berdampak sangat masif, bahkan sampai berdampak pada 532.000 jiwa yang ada di negara Myanmar. Dan tentunya masifnya dampak ini membuat berbagai negara di ASEAN, khususnya Indonesia, juga turut bahu-membahu dalam membantu negara Myanmar. Khususnya negara Indonesia ini bahkan mengirimkan bantuan dan juga tim yang terjun langsung untuk penanganan darurat di sana. Dan kita akan ngobrol langsung untuk bisa menguak cerita-cerita nih saat tim delegasi Indonesia sedang melakukan misi kemanusiaan di Myanmar. Sudah hadir dua narasumber kita yang luar biasa. Coba mana tepuk tangannya sahabat tangguh. Oke, sudah 5.000 orang yang sekarang menyaksikan ya sahabat tangguh. Oke, yang pertama kita akan langsung panggil yaitu Dr. Eko Medistianto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Ranti. Selamat pagi. Apa kabar Bapak hari ini? Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, sudah sehat, jadi kita siap buat ngobrol. Dan tentunya ada lagi nih orang yang kedua, namanya adalah Bapak Theophilus Yanuarto. Selamat pagi, selamat Bapak. pagi, Bu Ranti. Aduh, Bapak nervous, saya juga jadi nervous nih. Oke, nah tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita mau coba membedah siapa bapak-bapak ini ya teman-teman ya. Oke, pertama dari Bapak Eko Medistianto. Ini namanya unik ya sahabat tangguh, seperti namanya sepertinya sudah ditakdirkan untuk terjun di dunia kesehatan gitu ya. Boleh kenalan dulu nih Pak Eko. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ranti ya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tangguh. Saya Eko Medistianto, panggilannya Eko. Saya dokter ya, seorang dokter. Saya bertugas di Kementerian Kesehatan. Jadi lebih spesifiknya saya bertugas di Pusat Krisis Kesehatan. Ya, jadi memang Pusat Krisis Kesehatan merupakan salah satu unit di Kementerian Kesehatan yang memang bertugas menangani bencana ya, menangani dampak krisis kesehatan ya yang disebabkan oleh kejadian bencana, baik bencana alam, non alam dan sosial. Nah, ya terkait dengan penanggulangan bencana di Myanmar ini, tempo hari bulan April lalu saya ditugaskan untuk memimpin ya tim EMT atau Emergency Medical Team dari pemerintah Indonesia
untuk membantu penanganan kesehatan dampak dari bencana gempa di Myanmar itu ya, tersebut ya. Oke, wah ini langsung ketuanya yang datang langsung nih sahabat tangguh. Oke Pak Eko, kita beralih ke Pak Pilus. Boleh nih Pak kenalan juga. Kira-kira siapakah Pak Theophilus Yanuar? Oke, terima kasih Mbak Ranti. Jadi tadi sudah dikenalkan sebelumnya ya. Selama ini memang bekerja di BNPB, angkatan pertama di BNPB tahun 2010. Namun saya sudah bergelut dengan bencana itu sejak tahun 2002. Jadi sudah lebih dari 20 tahun ya. Saat itu memang pertama kali terkait dengan penanganan pengungsi konflik Timur Timur ya, pasca referendum. Jadi penanganan kepada pengungsi. Kemudian setelah itu membantu untuk penanganan pengungsi konflik pasca konflik Maluku tahun berapa ya? Sekitar 2009 ya. 2009 ya. 2000 ya. Ya sekitar tahun 2000 itu ya. Baru kemudian bergabung dengan BNPB dan sekarang fokus terkait dengan bencana alam seperti itu. Oke, wah berarti dengan sepak terjang dua Bapak ini kita telah menghadirkan narsum yang tepat ya sahabat tangguh. Nah, oke, sebelum kita ngobrol ke Myanmar, jadi kira-kira Pak Eko sama Pak Pilus ini sebelum ke Myanmar ya, pernah melakukan misi kemanusiaan ke negara lain mana aja nih kira-kira Pak Eko dan Pak Pilus? Oh ya, kalau untuk misi kemanusiaan untuk penanggulangan ini ya bencana ya, bencana alam ya. Ya saya sudah kurang lebih 5 kali mungkin ya. Yang pertama sebelumnya sudah ke Myanmar juga. Oh, ke Myanmar sudah pernah juga, ya, Pak. tahun 2008 ya. Jadi itu bencananya bukan gempa tapi angin topan Nargis, siklon Nargis. Itu juga kita mengirim IMT juga tuh ke Myanmar ya. Kemudian juga kemarin belum lama ya, tahun 2023 juga Turki juga saya ikut juga. Dan sebelum Myanmar yang baru aja juga tahun 2024 juga ke Vanuatu. Itu Vanuatu, bencana gempa juga. Dan terakhir ke Myanmar. Oke, berarti ke Myanmar ini seperti pulang kembali gitu ya Pak, saking seringnya gitu ya. Oke, nah kalau Pak Pilus Pak, Bapak sudah ke negara mana aja nih untuk melakukan misi kemanusiaan? Kalau misi kemanusiaan internasional ya itu kalau dengan Myanmar itu bersinggungan dengan Myanmar ya itu sudah 3 kali ya. Oke. Tapi pada pertama kali itu hanya pendistribusian bantuan logistik. Waktu itu tidak di Myanmar tetapi untuk pengungsi Rohingya yang ada di Cox's Bazar, Bangladesh. Baru kemudian di bawah ASEAN ke Myanmar juga, tetapi pada saat itu untuk merespon pasca siklon Mocha. Ya, dan yang terakhir kemarin bersama Dr. Eko, tapi mungkin berbeda misi ya, berbeda lokasi juga. Itu pasca gempa bumi 7,7 kemarin. Oke, berarti belum sempat ketemu ya pas saya di Myanmar, belum sempat ya berdua ya. Oke, ketemunya justru di sini di podcast BNPB gitu. Nah kemudian Pak Ranti juga mau nanya, kira-kira nih bapak-bapak ini dideploy ke Myanmar berapa lama Pak? Meninggalkan keluarga gitu. Berapa lama Pak kira-kira Pak? Oh ya, kalau kami IMT bertugas 21 hari. 21 hari. Dari tanggal 3 sampai 24 April ya. April, oke. Kalau dari tim ASEAN Erat Pak, bagaimana ya, Pak? Kalau ketika kemarin dengan ASEAN Erat, karena misinya mungkin berbeda dan itu durasinya lebih pendek hanya untuk kaji cepat atau assessment sekitar 10 hari. Sekitar 10 hari, baik. Nah kemudian ini Pak, banyak juga netizen yang penasaran karena kan Indonesia ini tidak hanya sekali 2 kali ya Pak mengirimkan bantuan kemanusiaan, mengirimkan tim delegasi gitu, bahwa kita juga aktif dalam dunia internasional seperti itu. Kira-kira bagaimana dari tim kesehatan kalau mau bergabung ke IMT maupun dari pegiat kebencanaan ini juga mau bergabung Pak menjadi bagian dari asesmen tim, itu kira-kira seperti apa Pak? Ya, jadi memang anggota IMT ya, Emergency Medical Team yang kita kirim ya, baik itu ke Turki, ke Vanuatu maupun kemarin ke Myanmar, artinya mereka adalah para tenaga medis ya, tenaga kesehatan ya yang memang sudah profesional dan mereka sudah terdaftar di tenaga cadangan kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan memiliki program namanya TCK, tenaga cadangan kesehatan, di mana kita menghimpun ya, kita mengajak
menghimpun semua tenaga kesehatan, tenaga medis, dan juga non tenaga medis dan kesehatan juga bisa ya untuk bergabung menjadi relawan ya, relawan untuk penanggulangan bencana. Nah itu bisa mendaftar tuh Mbak Ranti ya, dalam program tenaga cadangan kesehatan tersebut. Nanti ada linknya. Kalau misalnya sahabat tangguh mau mendaftar bisa join ya. Nanti itu tadi ya. Jadi anggota IMT yang kemarin ke Myanmar itu memang kita ambil dari database tenaga cadangan kesehatan yang sudah terdaftar tadi. Nah, itu kita seleksi sesuai dengan jenis kompetensinya yang diperlukan seperti itu. Misalnya perlu dokter spesialis bedah, dokter spesialis ortopedi, dokter anestesi, dokter umum, perawat, bidan dan lain-lain itu ada di situ ya. Jadi kita tinggal seleksi saja dari data tenaga cadangan kesehatan itu Mbak Ranti. Oke, berarti memang apakah ada periodenya juga Pak pembukaan tenaga cadangan kesehatan ini? Apakah misal setahun sekali atau 2 tahun sekali? Tidak, gitu? Itu kapanpun sahabat tangguh mau mendaftar silahkan ya. Oke, jadi ini sahabat tangguh yang bergelut di dunia kesehatan punya juga kesempatan untuk pengalaman menangani kondisi-kondisi krisis khususnya saat ada bencana alam. Dari Papilu sendiri Pak, bagaimana Pak kalau memang pegiat kebencanaan ini juga mau coba bergabung berpartisipasi untuk penanganan bencana di luar negeri, khususnya dalam lingkup ASEAN ya Pak ya? Terkait itu mungkin sedikit berbeda dengan apa yang disyaratkan dari Kementerian Kesehatan ya. Kalau kami dari ASEAN ERAT itu kan untuk pengerahan di lokasi bencana biasanya kami di bawah koordinasi AHA Center. AHA Center itu lembaga yang dimandatkan oleh negara-negara ASEAN untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di kawasan Asia Tenggara tadi. Nah, biasanya untuk menjadi personil ASEAN ERAT itu akan ada undangan dari AHA Center yang kemudian ada seleksi dari organisasi atau lembaga yang kita bekerja di dalamnya ya. Jadi seperti ada disposisi dari atasan bahwa individu ini akan mengikuti pelatihan ASEAN ERAT seperti itu. Dan ada leveling di ASEAN ERAT. Biasanya untuk level pertama itu induction course secara umum dan di situ kita akan belajar mengenai panduan ya bagaimana menjadi personil ASEAN ERAT. Seperti itu. Oke, berarti memang ada banyak mungkin sahabat tangguh yang mungkin sudah bergabung pada lembaga-lembaga yang memang juga menaruh fokus pada kebencanaan, itu juga bisa bergabung ya Pak. Seperti itu. Oke, kita akan langsung masuk ke kejadian bencana gempa bumi di Myanmar. Karena kalau kita lihat, coba sahabat tangguh, celing kita lihat. Wah, ini Pak, waktu pengiriman ke Myanmar, ini tuh media memborbardir dengan berita yang sangat-sangat banyak. Karena rangkaian bantuan dari Indonesia ini juga banyak ya Pak. Bukan hanya bantuan logistik, tapi juga dari tim search and rescue, tim kesehatan, maupun dari tim kaji cepat. Dan kita bisa melihat nih begitu banyaknya bantuan yang dikirim ke sana. Seperti apa Pak? Dari sisi IMT maupun dari tim ASEAN ERAT ini kira-kira cakupan luas pekerjaannya ketika memang sudah sampai di Myanmar, apa aja target-target yang memang kita harus capai nih semua, apa gitu hasilnya selama di Myanmar? Boleh dari Pak Eko dulu. Jadi memang tugas IMT ya, jadi Emergency Medical Team itu kan tim ya, terdiri dari profesional medis ya, tenaga kesehatan dan non-kesehatan, tenaga medis ya, dan memang bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan ya, pelayanan medis, pelayanan kesehatan kepada masyarakat Myanmar yang memang terdampak ya akibat bencana gempa tadi ya. Mereka yang sakit ya, yang luka-luka, yang patah tulang, nah itu kan perlu diberikan pelayanan kesehatan. Jadi memang itu tugas dari IMT untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak. Dan juga untuk membantu memperkuat fasilitas kesehatan ya yang mengalami kerusakan sehingga tidak bisa berfungsi. Nah itu kita bantu, kita perkuat dengan kita menyelenggarakan pelayanan kesehatan di lokasi tadi ya, yang sudah ditentukan tadi, sehingga nanti masyarakat Myanmar ya yang mengalami luka sakit akibat gempa bisa kita tolong, bisa kita berikan pelayanan kesehatan yang cukup ya, yang terbaik seperti itu Pak. Berarti tidak hanya tentang menolong masyarakat yang terdampak, tapi juga memperkuat lembaga-lembaga kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan sistem pelayanan kesehatan. Myanmar memang terdampak juga Betul. karena gempa ini.
Benar. Jadi memang tidak hanya masyarakat yang terdampak, tapi seluruh lini penghidupan masyarakat, pelayanan umum itu juga pasti terdampak dan harus diperkuat. Baik Pak, itu dari sisi IMT. Bagaimana dari sisi ASEAN Erat Pak? Baik, kalau dari kami dari ASEAN Erat itu memang ketika kami diterjunkan di lapangan itu selalu di bawah koordinasi otoritas penanggulangan bencana setempat ya. Jadi dari pemerintah Myanmar jadi kami meminta rekomendasi dari pemerintah setempat apa yang kira-kira kalau misalnya terkait dengan kaji cepat yang harus kami lakukan seperti apa. Kebutuhan dari pemerintah daerah seperti apa. Jadi kami selalu mendapatkan panduan dari otoritas tempat untuk kemudian bisa melakukan perencanaan, kemudian operasi di lapangan seperti itu. Nah, pada pengalaman kemarin saat respon darurat pasca gempa ya, jadi ASEAN Erat tidak hanya melakukan kaji cepat, tetapi juga mengirimkan bantuan logistik serta memfasilitasi bantuan internasional yang kemudian masuk ke wilayah Myanmar seperti itu. Baik, wah ini berarti memang karena bencananya juga sangat masif ya Bapak-Bapak. Jadi bagaimana tantangannya juga Pak? Karena kan pasti dampaknya juga luas, banyak masyarakat yang harus dilayani. Apakah memang ada tantangan tersendiri dari sisi mendukung sistem kesehatan maupun dari mendukung pemerintah daerah? Karena pasti dua-duanya ini terdampaknya juga nggak kalah masif gitu. Gimana Pak Eko? Ya tentu tantangan pasti ada ya. Kalau kita bertugas di negara lain ya, tentu pasti ada tantangannya. Nah, selama di Myanmar itu tantangannya salah satunya adalah pertama memang suhu ya, suhu udaranya memang tergolong cukup panas waktu itu ya. Jadi memang cukup panas juga, hampir 40 juga tuh pernah ya. Itu menjadi tantangan juga tuh bagi kita ya. Karena kita harus mendirikan tenda, Mbak Ranti. Artinya kan untuk memberikan pelayanan kesehatan kita menggunakan tenda ya, tenda-tenda pelayanan kesehatan, yaitu kita dirikan di tengah cuaca yang memang panas terik tuh ya. Artinya itu juga tantangan, tapi alhamdulillah dengan kerjasama tim ya, kerjasama dan kekompakan tim juga bisa artinya bisa dilawan lah ya suhu udara panas itu. Kemudian juga dari sisi bahasa ya, tentu ya kita menjumpai tantangan dari segi bahasa karena tentu kita tidak paham bahasa Myanmar ya. Artinya dalam kita berinteraksi dengan pasien ya, dengan tenaga kesehatan setempat juga ya kita agak sedikit mengalami tantangan ya, karena memang tidak paham bahasanya. Tapi alhamdulillah juga dalam melaksanakan tugas kita dibantu oleh tenaga kesehatan setempat juga ya, dari rumah sakit, dari dinas kesehatan setempat juga. Mereka menerjunkan juga Baranti, jadi menerjunkan relawan juga yang bisa menjadi translator. Jadi mereka paham bahasa Inggris ya. Jadi dari bahasa Myanmar ke bahasa Inggris bisa ditranslate dan cukup membantu kita untuk bisa mengetahui keluhan pasien ya, bisa menentukan diagnosa, memberikan obat seperti itu. Artinya itu tantangan, tapi alhamdulillah bisa juga ditangani ya oleh kita. Kemudian juga kita juga harus berkoordinasi Baranti ya dengan Kementerian Kesehatan Myanmar ya, dengan rumah sakit. Itu juga tantangan juga bagi kita untuk bisa berkoordinasi dengan baik sehingga mereka bisa percaya dan menerima kita, IMT dari Indonesia ini, dan bisa diberikan lokasi tempat tugas yang sesuai ya. Artinya kita bisa bertugas dengan baik. Seperti itu Mbak Yanti kira. Oke, baik, berarti memang untuk pengiriman tim delegasi ini juga tepat sasaran di daerah-daerah yang memang juga membutuhkan, yang paling membutuhkan untuk pelayanan kesehatan. Apakah ada yang berbeda Pak dengan kejadian bencana lain di luar negeri juga? Pasti kan berbeda jenis bencana, mungkin berbeda juga jenis penyakit atau ancaman-ancaman penyakit lain yang ditemui bagi tim IMT Indonesia. Ya, artinya untuk bencana gempa ini kita masih menjumpai banyak kasus-kasus trauma ya, Mbak Ranti ya, seperti patah tulang ya, fraktur, luka robek, itu masih kita jumpai ya saat kita melakukan pelayanan. Selain itu juga tentu tidak hanya kasus-kasus yang trauma ya, artinya penyakit-penyakit yang memang sehari-hari ya memang ada di tempat tersebut masih juga kita jumpai, seperti ISPA ya, diare misalnya ya, hipertensi,
diabetes mellitus itu juga ada juga. Yaitu juga perlu kita berikan juga pelayanan kesehatan karena memang sistem kesehatan setempatnya memang sedang lumpuh ya, sedang tidak bisa berfungsi maksimal. Sehingga tentu mereka-mereka yang memiliki penyakit sehari-hari pun perlu kita berikan pelayanan kesehatan juga. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Eko. Dan kita akan berpindah ke Papilus. Bagaimana Pak? Tantangan yang memang juga dihadapi oleh tim ASEAN Erat karena mengingat Myanmar ini bukan hanya bencana gempa bumi saja ya Pak yang kita Indonesia ini sudah bantu gitu ya, tapi ada beberapa bencana lain. Apakah ada perbedaan juga Pak dari sisi koordinasi maupun dari sisi dampak yang dihadapi oleh pemerintah daerah setempat? Kalau melihat pengalaman kemarin ya, kalau dilihat tantangannya mungkin sama seperti yang disampaikan Dr. Eko ya, terkait dengan cuaca. Meskipun kita tinggal di wilayah iklim tropis, tetapi rasa-rasanya di sana lebih panas ya. Betul. Seperti itu. Dan kemudian dari sisi aspek bahasa ya, memang terkendala karena kebanyakan masyarakat di sana mungkin tidak berbahasa Inggris. Meskipun kami juga bahasa Inggrisnya juga sangat terbatas ya, karena bukan native speaker ya. Tapi untungnya memang tadi yang sudah disampaikan Dr. Eko ya, di sana ada, kalau kami ada yang namanya in-country ASEAN Era. Jadi ada teman-teman dari istilahnya BNPB-nya Myanmar yang memang sudah tersertifikasi ASEAN Era. Jadi mereka turut membantu kita ketika kita melakukan kaji cepat. Karena kan untuk kaji cepat biasanya kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah ya, istilahnya BPBD-nya di sana ya, atau kemudian dengan masyarakat di pos pengungsian. Jadi kita bersinggungan langsung dengan para penyintas maupun para pelaku penanggulangan bencana di sana untuk mendapatkan banyak data dan informasi sehingga itu bisa menjadikan masukan kepada pemerintah setempat untuk tindak lanjut dalam respon darurat pada saat itu. Baik Pak Pilus. Nah, kita mau juga tahu nih Pak, kira-kira apakah ada cerita menarik dalam misi kemanusiaan? Nah, karena kalau mengingat konferensi pers Pak Kepala BNPB lalu ya Pak, saat pengakhiran tugas tim delegasi Indonesia untuk Myanmar dan Vanuatu ini, katanya itu sampai orang banyak di Myanmar tuh berbondong-bondong bahkan sampai memenuhi vaskesnya dari Indonesia gitu. Ini kira-kira apakah Indonesia ini membawa sesuatu hal yang menarik gitu sehingga masyarakat Myanmar nih menaruh trust yang juga sangat tinggi gitu sama kita. Kira-kira gimana nih? Mulai dari Pak Eko dulu. Ya, jadi sebetulnya dari awal-awal kita datang tuh ya, kita ditempatkan di sebuah rumah sakit ya, Mbak Ranti ya, di kota Naypyidaw ya. Jadi Naypyidaw itu ibu kotanya Myanmar ya, yang baru ya. Jadi kita ditempatkan di sebuah rumah sakit di Naypyidaw. Memang rumah sakitnya lumpuh Mbak Ranti karena rusak ya, banyak ruangan yang mengalami kerusakan sehingga tidak bisa berfungsi penuh. Nah, sebetulnya daerah situ sepi ya, waktu kita pertama kali datang tuh sepi banget tuh ya, dan perkampungan pun sebenarnya agak jauh ya dari lokasi itu. Nah, itu kita sempat itu tuh agak pesimis juga nih, ini apa ada nanti kita di sini ada pasiennya nih, kayak gitu kan ya. Betul. Nah, biasanya itu kalimat ini apa kalimat ajaib ya Pak, biasa wah sepi ini iya, gitu. Jadi sepi. Nah, tapi ya udah kita tetap aja kita berkoordinasi dengan pihak rumah sakitnya dan dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan. Nah, kita tetap mendirikan fasilitas ya, fasilitas kesehatan lapangan ya, tenda-tendanya untuk pelayanan kesehatan. Tapi alhamdulillah ternyata di luar dugaan Mbak Ranti. Betul. Ternyata setelah kita beroperasi, ternyata sangat banyak sekali tuh masyarakat Myanmar yang datang tuh ke tempat kita ya. Ya artinya walaupun kita ditugaskan di wilayah kota Naypyidaw ya, ternyata masyarakat yang berobat ke IMT Indonesia itu tidak hanya dari Naypyidaw saja tuh ya. Bahkan ada masyarakat yang sampai 3-4 jam tuh mereka harus menempuh perjalanan darat ya, dengan mobil-mobil ya, dengan angkotnya lah, angkot mereka tuh ya, mereka bareng-bareng pergi itu. Bahkan ada yang sudah sampai di lokasi itu dari jam 5 pagi karena takut ngantri Pak. Oh iya, udah kayak kita aja ya Pak ya, ngantri dari pagi gitu ya Pak. Jadi gitu, ternyata kita agak itu juga kan pas kita tanya mereka, oh jauh-jauh ternyata nih ya, nggak hanya dari sekitar tempat kita bertugas. Nah itu, ya itu alhamdulillah itu menunjukkan bahwa memang ada kepercayaan ya dari masyarakat Myanmar
untuk menggunakan fasilitas kesehatan IMT Di Indonesia. Indonesia seperti itu ya. Gitu. Juga banyak nih Mbak Ranti, banyak masyarakat yang berterima kasih juga kepada kita tuh, membawakan makanan ya, membawakan bingkisan kepada kita tim itu Mbak Ranti. Jadi ya, jadi kita senang juga ya. Mereka jadi penerimaan masyarakat Myanmar pun sangat baik kalau menurut saya ya. Gitu. Itu sih Mbak Ranti yang memang cukup unik dan berkesan ya bagi kita anggota IMT selama bertugas. Iya, jadi memang biasanya tuh kata-kata ajaibnya tim kesehatan Pak, wah sepi nih, habis itu rame. Jadi total tuh ada sekitar, saya lupa ya jumlahnya, 4.000 lebih tuh Mbak. 4.000. Selama 2 minggu kita beroperasi penuh ya. Bahkan dalam sehari pun ada yang tertinggi tuh sampai 610 pasien tuh. Dari pagi sampai sore tuh mereka berobat. Dan memang mereka ya kalau kita lihat memang sangat membutuhkan ya peran kesehatan itu ya. Gitu. Tapi IMT-nya masih seger ya Pak, walaupun sehari 600 pasien ya Pak. Oke. Syukurlah. Itu tensinya pada nggak tinggi kan Pak, tim kesehatan yang menangani 600 pasien. Untungnya juga tim kesehatan dari Indonesia ini juga tetap semangat, punya kolaborasi koordinasi yang baik juga, jadi tetap bisa menangani hampir 4.000 pasien gitu ya Pak. Nah, kalau dari sisi ASEAN Erat nih Pak, apa Pak cerita menarik mungkin, apakah pemerintah daerah memiliki cerita-cerita lain terkait para penyintas, mungkin juga dari sisi para penyintasnya seperti apa Pak Pilus yang kira-kira ditemukan? Ya, selama pengalaman di sana ya, kami bekerja di berbeda tempat ya. Kalau Dr. Eko kan di Napitiau, kalau kami di Mandalay, jadi sekitar berapa jam ya? 4 jam ya? 4 jam dari Napitiau. Dan di situ merupakan pusat epicentrum gempanya ya. Memang pengalaman kami ketika berada di lapangan, ketika bertemu dengan para pejabat dari otoritas tempat, kemudian dari masyarakat penyintas maupun dari para aktor penanggulangan bencana di sana ya, itu penerimanya sangat baik ya. Jadi yang saya rasakan seperti itu, mereka sangat positif menerima kedatangan kami, sehingga mereka juga bisa dengan nyaman ketika mereka menyampaikan data, informasi yang mereka miliki yang terkait dengan penanganan saat itu, atau kondisi, kalau untuk penyintas ya kondisi mereka di saat itu. Jadi ini bisa memberikan pada outputnya nanti ya sebuah laporan yang komprehensif yang kemudian bisa direkomendasikan kepada otoritas tempat seperti itu. Oke, nah ini kira-kira Bapak udah menyambangi berapa penyintas Pak saat lagi kaji cepat itu Pak? Waktu itu ada beberapa tempat ya, saya lupa persisnya ya, tapi ada beberapa pos pengungsian atau titik pengungsian yang sebetulnya karakternya hampir sama seperti di sini ya. Kalau misalnya pagi hari, siang hari, kadang pos pengungsian itu sepi ya. Karena mungkin mereka masih ada yang bekerja, baru kemudian ramai ketika menjelang malam seperti itu. Oke, Pak. Nah, kira-kira dari begitu masifnya juga tim delegasi ini melihat langsung keadaan di Myanmar, kira-kira apa Pak pelajaran yang juga bisa Indonesia ambil gitu jika amit-amit kita, tentunya kan Indonesia ini negara yang rawan bencana gitu. Tapi bagaimana cara kita bisa memperkuat, memitigasi mungkin dari sisi klaster kesehatan maupun dari sisi kebencanaan. Mulai dari Pak Eko. Ya, pertama kita masing-masing ya di daerah tuh harus tahu dulu ya, daerah kita risiko bencananya apa nih. Nah, itu dulu yang pertama ya. Misalnya daerah saya risiko banjir ya, atau risiko gempa, nah itu harus tahu. Kemudian setelah kita tahu risikonya ya kita membuat perencanaan ya, namanya rencana kontingensi itu. Kalau kita biasa belajar, kita buat perencanaan kontingensi, apa yang kita lakukan ya kalau misalnya terjadi ya bencana itu di tempat kita. Nah, itu apa yang perlu kita lakukan. Nah, itu perlu juga kita meningkatkan ya kolaborasi, koordinasi ya dengan unit-unit lintas sektor yang terkait ya, dengan BPBD, dengan dinas sosial, dengan dinas PU. Nah, karena tentu penanggulangan bencana kan merupakan kolaborasi ya, kolaborasi, integrasi dengan berbagai unit ya, tidak hanya satu unit. Misalnya tidak hanya dari kesehatan saja tidak bisa ya, tentu perlu berkolaborasi dengan lainnya seperti itu. Mungkin itu ya. Jadi
saat bencana kita membuat perencanaan ya, dan kita juga meningkatkan koordinasi dan kolaborasi kita dengan semua unit-unit yang terkait dalam penanggulangan bencana ini, Mbak Ranti. Oke, baik kok. Nah, kita akan ke Papilus. Tidak ada pilihan sama seperti Pak Eko ya, Pak. Harus mencari kalimat yang lain. Coba Papilus, gimana Papilus? Kalau dari saya mungkin yang lebih spesifik ya terkait dengan kaji cepat ya. Jadi pengalaman selama ini memang pasca bencana. Jadi setelah terjadi bencana, kaji cepat itu memang sangat dibutuhkan ya. Tidak hanya prioritasnya pada penyelamatan korban jiwa atau mereka yang luka-luka, tetapi juga mereka yang terdampak ya. Jadi misalnya saja ada banyak pos pengungsian, bagaimana kemudian kita bisa mengidentifikasi jenis dan jumlah kebutuhannya. Jadi teman-teman di daerah, kalau dalam konteks kita BPBD, bagaimana mereka harus secara sigap cepat dapat melakukan kaji cepat ataupun kaji kebutuhan pasca bencana seperti itu. Oke, Pak. Karena memang dengan adanya data dan informasi yang cukup spesifik ya, itu sangat dibutuhkan ketika kemudian kebutuhan dasar para penyintas itu bisa terpenuhi dengan cepat. Seperti itu. Terima kasih Pak Pilo. Jadi memang untuk sahabat tangguh bukan hanya masyarakat tapi juga pemerintah daerah, dan dari sisi manapun, entah itu klaster kesehatan maupun logistik dan lain-lain, memang kita dalam prabencana ini penting sekali juga untuk melakukan perencanaan dengan baik, bahkan khususnya ketika bencana terjadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi secara tepat sasaran agar bantuannya juga bisa tersalurkan dengan tepat juga tentunya. Nah terakhir nih Pak, karena kita sudah berada di penghujung, udah maghrib ini kayaknya ya, udah malam ini. Nah kira-kira apa aja nih Pak pesan kesiapsiagaan mungkin dari Pak Eko, dari sisi tim tenaga kesehatan apa aja nih yang bisa kita persiapkan juga, dan dari Pak Pilus bagi pegiat kebencanaan, boleh dari Pak Eko. Ya, untuk tenaga kesehatan ya, tenaga medis ya, pertama mungkin kita harus meningkatkan kapasitas kita ya, kapasitas kita baik dari sisi profesional medisnya ya, dan juga bagaimana kita menanggulangi dampak kesehatan saat bencana ya. Itu juga perlu dilatih tuh ya. Betul. Karena saat kita menghadapi bencana tentu beda ya. Bagaimana kita bekerja dalam bidang kesehatan saat bencana tentu beda dengan kita memberikan pelayanan kesehatan pada saat normal. Nah, itu juga artinya perlu pelatihan, perlu peningkatan kapasitas ya, yang pertama. Kedua, ya pesan saya mengajak juga para tenaga kesehatan, tenaga medis yang memang ya memiliki minat untuk membantu sesama kita ya, masyarakat yang terdampak bencana, bisa bergabung ya, mendaftar di tenaga cadangan kesehatan ya, sehingga nanti sahabat tangguh bisa memperoleh kesempatan ya untuk bisa membantu masyarakat apabila terjadi bencana. Seperti itu, Mbak Hanti. Terima kasih Pak Eko. Langsung Pak Pilus, silahkan. Pesannya gimana aja Pak? Oh, baik, karena pertanyaannya bisa sangat luas ya. Betul. Tapi saya mencoba untuk menspesifikasikan ya terkait dengan kesiapsiagaan. Kalau secara pribadi, pesan kesiapsiagaan itu lebih pada di level keluarga. Jadi rencana sebagaimana kita bisa membuat rencana kesiapsiagaan keluarga, dan dari situ kita bisa kemudian menyampaikan kepada sesama atau kepada anggota keluarga terkait dengan rencana kesiapsiagaan tersebut. Misalnya dalam konteks bencana gempa bumi ya, apa yang harus dilakukan terhadap anggota keluarga, atau bagaimana kemudian kita bisa memprioritaskan kelompok rentan yang ada di dalam keluarga kita, serta bagaimana langkah-langkah ketika kita melakukan misalnya evakuasi secara dini, atau bagaimana kesepakatan antar anggota keluarga dalam kemudian bagaimana kita melakukan evakuasi atau menuju ke titik kumpul, atau kemudian kita mengatur tata letak di dalam rumah. Itu sangat penting yang bisa disepakati secara bersama, kemudian dijadikan sebagai rencana kesiapsiagaan keluarga tadi.
Mungkin seperti itu. Oke, nah jadi udah dapat nih tipsnya sahabat tangguh dari sisi kita, masyarakat, dari sisi keluarga seperti apa, rencana kesiapsiagaannya, kemudian juga dari sisi tim-tim yang akan menangani bencana, khususnya tim kesehatan, bahwa terus tingkatkan profesionalisme, kapasitas, dan tentunya karena walaupun jenis bencananya sama, tapi tentunya ketika bencana ini terjadi pasti tantangan yang ditemukan berbeda-beda. Jadi penting sekali untuk kita bisa sama-sama pegiat kebencanaan maupun kesehatan untuk terus-menerus meningkatkan kapasitas seperti itu. Jadi tidak berhenti di satu masa saja seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Eko, Pak Pilus. Mau ketemu lagi kira-kira setelah ini? Boleh, tapi jangan pas bencana. Iya betul, jangan pas bencana. Mungkin abis ini aja ya Pak, langsung ketemu aja. Jadi biar nggak pas bencana gitu ketemunya. Oke, sahabat tangguh, jangan lupa juga untuk terus tingkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan untuk selalu cari tahu nih resiko tempat daerah kamu tinggal dan juga apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Jangan lupa untuk selalu pantau media sosial BNPB untuk mengetahui berbagai informasi terkait kesiapsiagaan maupun tanggap darurat dan penanganan bencana di Indonesia. Karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Sampai ketemu lagi, sahabat tangguh, sehat selalu. Dadah!